Salam sejahtera bagi kita semua. Aka dongaku dosen STT HKBP, Bapak Ibu, kolega saya, izinkan saya mewakili kita berdiri di sini menyampaikan sepatah dua patah kata-kata sambutan pada acara pelantikan yang baik ini. Songon nidok ni natuatui madohonok bote. Sada silop pagadong, dua silop paubi. Mulutung au pe pasatok kata dison jong. Tung sude mahita muli. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, Pia Porus Amang Pandita Dr. Robinson Putar-Putar Doho Boru, Amang Kadik Nami, Amang Pandita Emil Taruliasi Harahat, Amang KRP Nami, Abang Pandita Maulinus Siregar, selalu marabang doa. Dison Bu Bereng Pui Eporus Emeritus Opung Pandita Dr. Darwin Bubatobik, Amang Preses Emeritus, Amang Pandita Tenden Simajutak Sude Matahe nah hadir pada acara pelantikan on, Amang Sekjen Nakin hadir dohok ma tohong nabinar sangapan dohot semua abdi negara, Bapak Ibu yang hadir pada acara pelantikan Ketua STT HKBP hari ini, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa sayang dan rasa hormat kami. Terima kasih atas kehadiran kita di sini. Apa yang kami mau sampaikan dari hati kami yang terdalam, kami Sivitas Akademika STT HKBP, dosen mahasiswa sampai dan sungguh penuh syukur dan berterima kepada Tuhan kita atas pengabdian Bapak Ketua Dr. Hulman Sinaga periode 2019 sampai 2023. Kita tahu bahwa Bapak Pendeta Dr. Hulman ini memimpin STT HKBP pada masa-masa krisis, dan beliau dapat menghantarkan STT HKBP dengan seluruh proses pengajaran, pengabdian, penelitian secara transisional yang lebih baik. Kami memperhatikan kerja-kerja dan tanggung jawab yang beliau pikul sebagai Ketua STT HKBP dapat terlaksana dengan bagus, dengan baik. Meskipun tidak ada kerja-kerja kita yang sempurna, secara jujur ada beberapa hal yang barangkali masih harus dilanjutkan oleh Ketua STT HKBP yang baru terpilih. Kami juga secara sadar, jujur mengaku bahwa sebagai dosen STT HKBP dalam relasi kita selama ini di kampus tercinta kita ini yang dipimpin oleh Bapak Ketua STT HKBP periode 2019 sampai 2023, Bapak Pendeta Dr. Hulman Sinaga, kami juga punya kekurangan, kami juga punya kelemahan. Kesempatan ini di podium ini izinkan kami semua juga memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan kami, demi terciptanya dan terbangunnya ke depan kerjasama yang baik di antara kita dalam rangka membawa STT HKBP yang kita cintai ke arah yang lebih bagus lagi. Kami berdoa
kiranya kerja dan tanggung jawab yang sudah ditunaikan dengan baik, yang hasil-hasilnya kami sudah rasakan, utamanya mahasiswi STT HKBP sudah rasakan, biarlah Tuhan memberi berkat melimpah kepada Bapak, dan dalam rencana perjalanan pelayanan ke depan kiranya Tuhan memberikan jalan terang dan menuntun ke arah yang lebih baik. Semoga apa yang Bapak cita-citakan itu bisa terpenuhi, tentu seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mak di babai nau paripurna pasikopon ulau tugas-tugas haketuaun di STT HKBP-on. Kami berharap dalam relasi ke depan dengan teman-teman kita dosen STT HKBP, khususnya dengan ketua STT HKBP yang baru terpilih, Bapak Dr. Hulman Sinaga, tetap bersedia membuka hati, pikiran, memberikan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran kritis seperti selama ini, yang saya pikir dapat menolong, membantu ketua yang baru terpilih dan yang sudah dilantik untuk melanjutkan apa yang sudah terselenggara dengan baik. Aka nasihat botak kapuda narikot tutu si ulah honon tujulu tetap do uhirip pami sian abang nami Pendeta Dr. Hulman Sinaga. Kepada Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong, juga Ibu di sini dan keluarga, berek do hadir amang situa Limbong siat dumai teh ruas naburju situa naburju hahamuna. Kami sungguh bangga dan bersyukur Tuhan berkenan memberikan panggilan yang berharga ini kepada anggiku Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Tugas tanggung jawab yang diemban oleh Ketua STT HKBP bukan tugas yang ringan, tugas yang berat dan rumit, membutuhkan langkah-langkah yang cekatan dan cepat untuk mengikuti kecepatan dari perkembangan pendidikan dan teknologi pada saat ini. Saya membayangkan menjadi ketua STT HKBP itu pekerjaan yang sangat sulit, karena dia harus memimpin aka guru bolon, aka padebisuk, aka napistar. Masing-masing kami ini memiliki karakter berpikir dan intelektual yang kritis dan mandiri dan independen. Tidak akan pernah bisa didikte atau diatur-atur sedemikian rupa oleh siapapun. Di sini sulitnya. Dan saya membayangkan karena begitu sulit tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Ketua STT HKBP, saya berpikir menjadi Ketua STT HKBP itu harus menjadi orang yang bodoh. Saya teringat apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 25 itu. Jadi supaya dapat memimpin dengan baik, termasuk memimpin para dosen yang kapasitas intelektualnya berbeda-beda, kita Ketua STT HKBP saya bayangkan menjadi orang bodoh, menjadi yang terbodoh dari semuanya. Paulus juga bilang bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan dari antara mereka semua sayalah yang paling berdosa. Ini Paulus apostel ini mau mengajarkan sebenarnya lowliness and meekness, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dibutuhkan sikap seorang Ketua STT HKBP yang selalu terbuka berdialog dengan siapa saja, dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan pimpinan kita di Via Raja Tarutung, dan selalu menghidupi gaya kepemimpinan yang bersahabat, yang merangkul, yang semangatnya tentu
bagaimana supaya persamean STT HKBP ini menjadi persamean yang sangat diperhitungkan di kawasan ini, bukan saja di Sumatera, tapi saya pikir harus di Indonesia juga. Ketika kita berbicara, ada banyak program, ada banyak rencana. Mudah-mudahan Tuhan memberkati semua program dan semua rencana itu. Dan kami di sini, dosen STT HKBP, kolega dari Bapak Ketua Pendeta Dr. Sukanto, bersedia setiap saat, kapanpun dibutuhkan, untuk pekerjaan apapun dalam memajukan STT HKBP yang kita cintai ini. Sedikit saya sisipkan dalam kata sambutan ini, saya sebenarnya banyak berharap adanya percepatan pengembangan kualitas STT HKBP kita ini. Salah satu saya perhatikan fasilitas gedung kita memang sudah bagus, tetapi saya perhatikan di sana sini masih harus dibagusi. Ada juga gedung pasca sarjana yang saya pikir belum memenuhi syarat dan kriteria, dan lain-lain lah yang nanti bisa kita diskusikan bersama, kami bisa sampaikan dan bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Akhir kata saya menyampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong, selamat mengemban tugas yang baru, tanggung jawab yang baru. Saya percaya Bapak Sukanto ini dapat menunaikan tugas-tugas berat itu, karena saya yakin Tuhan pasti memberi kekuatan dan Roh Kudus pasti memberi hikmat setiap hari dan setiap saat, dan selalu memberi kesehatan dan kekuatan dalam setiap situasi aman, krisis, dan situasi krusial apapun. Tuhan memberkati.